Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Ini kali ini saya mau reaction lagi. Ini reaksinya tentang bisa lembu suro. Buat teman-teman yang tahu lembu suro itu legenda dari mana, silahkan komen ya. Reaksi kisahnya lembu suro dan misteri gunung Kelut. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi ya. Dan jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa untuk dukung video dari saya dengan di subscribe, dan jangan lupa untuk tidak di skip ya, tonton sampai habis biar kita paham kisahnya lembu suro bagaimana. Kita langsung saja untuk reaksi videonya ya. Kita mulai dari sekarang. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia dengan ketinggian 1731 meter dari permukaan laut. Gunung Kelut berada di perbatasan Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebagai salah satu gunung berapi paling aktif, Gunung Kelut sudah meletus lebih dari 30 kali sejak tahun 1000 Masehi dengan kekuatan letusan terbesar 5 VI atau Volcanic Explosivity Index. Ketika danau kawah yang eksotis menjadi kubah lava atau anak Gunung Kelut, popularitas wisata Gunung Kelut tetap berada pada tempatnya, hingga akhirnya meletus pada tahun 2014. Dampak letusan terakhirnya pada tahun 2014 berhasil melumpuhkan Jawa serta menciptakan sebuah rute pendakian yang mengundang para pegiat alam bebas untuk mencoba sensasi jalur pendakian Gunung Kelut. Pernah menjadi wisata alam yang sangat populer karena keindahan danau kawahnya. Letusan Gunung Kelut selalu dikaitkan dengan sumpah lembu suro. Ada berbagai versi yang menceritakan tentang lembu suro yang menjadi legenda Gunung Kelut di masyarakat Blitar dan Kediri. Gunung Kelut atau Kelut dalam bahasa Jawa berarti sapu, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut Klut, Klot, Kloet atau Kloete. Nama Gunung Kelut berasal dari kata Jarwodoso, yaitu dari kata ke yang berarti kebak dan lut yang berarti ludira, yang artinya bisa merenggut banyak korban tidak berdosa. Legenda Gunung Kelut tak pernah lepas dari cerita lembu suro. Lembu suro adalah tokoh legenda manusia berkepala lembu yang dikhianati cintanya. Dan berikut beberapa versi yang menceritakan tentang asal mula sumpah lembu suro. Dewi Kilisuci adalah putri Jenggolo Manik yang cantik jelita. Karena kecantikannya dia dilamar oleh dua orang raja yang bukan dari bangsa manusia. Satu berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro. Satu lagi berkepala kerbau bernama Raja Mahisasuro. Dewi Kilisuci membuat sayembara untuk membuat dua sumur di atas puncak Gunung Kelut yang harus selesai dalam satu malam. Kedua sumur itu harus berbau amis dan wangi. Karena kesaktiannya, mereka berhasil menuruti permintaan Dewi Kilisuci. Namun Dewi Kilisuci tidak mau diperistri. Akhirnya Dewi Kilisuci menyuruh mereka membuktikan bahwa kedua sumur tersebut berbau amis dan asin dengan cara masuk ke dalam sumur. Ketika Lembu Suro dan Mahisasuro masuk ke dalam sumur, para prajurit Jenggala segera menimbun keduanya. Raja Brawijaya mengadakan sayembara untuk mencari suami putrinya yang bernama Dyah Ayu Pusparani. Lembu Suro adalah makhluk berkepala lembu yang datang dalam sayembara. Syarat yang diajukan adalah membuat sumur dalam waktu semalam yang akhirnya bisa diselesaikan oleh Lembu Suro. Karena tidak mau diperistri, para prajurit Majapahit pun menimbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur.
Raja Brawijaya mengadakan sayembara untuk mencari suami putri Dyah Ayu Pusparani, yaitu barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kiai Garuda Yeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka orang itu berhak memperistri putrinya. Makhluk berkepala lembu bernama Lembu Suro berhasil dalam sayembara, dan untuk menepati janji, maka raja akan menikahkan mereka. Putri Dyah Ayu Pusparani yang tidak mau diperistri mengakali Lembu Suro, yaitu meminta dibuatkan sumur di atas Gunung Kelut untuk mandi mereka berdua setelah menikah. Namun sumur harus jadi dalam waktu semalam. Lembu Suro segera menggali sumur dengan tanduknya, dan setelah galian cukup dalam, para prajurit menimbun sumur dengan tanah bebatuan besar. Ketika ditimbun di dalam sumur, Lembu Suro masih sempat meminta tolong. Namun tidak ada yang menghiraukan itu, dan saat tertimbun suara sumpah Lembu Suro pun terdengar. Yoh, Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping. Yo iku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung bakal dadi kedung. Yang berarti, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar jadi daratan. Dewi Kili Suci pun mengasingkan diri dan menjadi pertapa, mendekatkan diri pada Sang Ilahi untuk menjaga rakyat Kediri dari bahaya Lembu Suro. Konon Dewi Kili Suci pun bertapa di Gua Selomangleng hingga Muksa. Legenda bagaimana Lembu Suro ditimbun hidup-hidup tidak bisa dibuktikan secara pasti. Beberapa versi cerita legenda Gunung Kelut tetap dipercaya oleh masyarakat sekitar, bahwa sumpah Lembu Suro adalah penyebab mistik meletusnya Gunung Kelut. Selain legenda Lembu Suro yang beredar di masyarakat sekitar, Gunung Kelut juga menyimpan berbagai misteri. Beberapa misteri Gunung Kelut menjadi daya tarik wisatawan dan selalu menjadi sajian penuh pertanyaan ketika mengunjungi Gunung Kelut. Keris Empu Gandring memiliki aura yang sangat jahat dan mempunyai daya magis. Keris ini yang digunakan Ken Arok untuk membunuh Empu Gandring, penciptanya sendiri, sebelum akhirnya keris menjadi beringas ketika Ken Arok berhasil merebut Kediri. Ken Arok, Kebu Ijo, dan Anusapati juga menjadi korban dari keris Empu Gandring. Konon Raja Hayam Wuruk berniat menghancurkan aura jahat keris Empu Gandring dari Raja Wisnuwardana. Keris ini akhirnya harus diberingas di kawah Gunung Kelut untuk memutus rantai kutukan. Untuk itulah meski Gunung Kelut adalah gunung berapi aktif yang tidak terlalu tinggi, namun letusannya bisa luar biasa karena adanya aura jahat dari keris Empu Gandring. Berdasarkan legenda, dahulu ada dua orang bidadari yang sedang mandi di telaga. Karena tidak bisa menahan diri, kedua bidadari ini melakukan perbuatan tercela yang akhirnya diketahui oleh dewa yang mengutuk mereka menjadi buaya. Buaya putih ini dipercaya menjadi penunggu kawah Gunung Kelut. Konon ketika letusan Gunung Kelut memakan korban jiwa, para korban diambil oleh dua bidadari itu. Jika laki-laki diperlakukan sebagai suami, dan jika perempuan diangkat menjadi saudara. Bagi warga yang berada di sekitar lereng Gunung Kelut mengenal istilah Wage Keramat, di mana Wage adalah hari pasaran penanggalan Jawa yang identik dengan meletusnya Gunung Kelut. Upacara adat yang diadakan setiap bulan Suro ini dimaksudkan untuk menolak bala sumpah Lembu Suro. Bagi umat Hindu, ritual ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widi. Raja terbesar Majapahit Hayam Wuruk dan Presiden Republik Indonesia Soekarno lahir bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut. Ini menciptakan suatu mitos di Jawa Tengah. Kalau Gunung Kelut meletus, berarti akan terjadi perpindahan kekuasaan. Letusan Gunung Kelut dianggap sebagai adanya perubahan politik dan sebuah pertanda besar. Seperti letusan tahun 1811, terjadi sebulan sebelum serbuan Inggris ke Indonesia. Tahun 1901 menandai awal gerakan politik Indonesia. Tahun 1919 menandai awal gerakan kebangsaan Indonesia. Dan pada tahun 1966 menandai pergantian Orde Lama menjadi Orde Baru. Itu tadi adalah misteri dan legenda Gunung Kelut yang melekat di masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Kelut.
legenda Lembu Suro akan tetap menjadi latar belakang dan cerita hangat di balik setiap letusan Gunung Kelut yang membawa suatu pertanda besar di Nusantara. Nah, begitu tadi ya videonya tentang kisah ya Lembu Suro di Gunung Kelut. Terima kasih buat semuanya untuk selalu menonton video-video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa ya sekali lagi buat di subscribe, dan jangan lupa untuk komen-komennya juga, dan buat jempolnya jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.